Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti perkembangan gereja sampai sekarang ini, maka kita akan melihat bahwa banyak gereja sekarang ini, khususnya di negara-negara Eropa, di Belanda misalnya, sudah kosong karena ditinggalkan oleh jemaatnya. Bahkan ada gereja yang sudah beralih fungsi menjadi mall, menjadi tempat perbelanjaan karena tidak lagi memiliki jemaat. Dan bahkan di beberapa negara, perkembangan ateis itu lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan para penganut agama, khususnya agama Kristiani. Bahkan orang-orang yang dulunya beragama Kristiani meninggalkan agamanya dan memilih untuk tidak beragama. Bahkan di negara kita juga banyak orang yang murtad dari gereja, meninggalkan gereja. Dan ini mau menunjukkan bahwa orang tidak hanya meninggalkan gereja, tetapi juga meninggalkan Yesus. Nah, sementara itu, Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama, baik kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Pesona Yesus itu tidak pernah berkurang. Magnet Yesus untuk menarik kita tidak pernah turun. Yesus selalu memanggil kita, tetapi orang meninggalkan dia. Bahkan ada suatu kebanggaan untuk meninggalkan gereja, meninggalkan Yesus, dan beralih ke tempat lain. Fenomena apakah ini? Gejala apakah ini? Nah, ini bertentangan dengan bacaan yang kita dengarkan hari ini di bagian pertama bacaan Injil hari ini, di mana orang beribu-ribu berdesak-desakan untuk bertemu Yesus dan mendengarkan ajarannya. Sekarang orang justru beribu-ribu untuk meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja, dan tidak lagi tertarik untuk mendengarkan ajarannya. Nah, sekarang kita bisa merefleksikan diri kita. Apakah kita seperti orang-orang pada zaman Yesus yang beribu-ribu berdesak-desakan untuk ingin bertemu dengan Yesus, mendengarkan ajarannya, menghayatinya dalam hidup kita? Apakah kita haus dan lapar akan kebenaran? Apakah kita rindu akan Yesus, rindu dan ingin berjumpa dengan Dia? Apakah ajaran Yesus itu
masih menjadi pegangan utama dalam hidup kita? Ataukah kita sama seperti orang-orang sekarang ini, khususnya mereka yang tinggal di negara-negara Eropa, yang sudah tidak lagi tertarik untuk pergi ke gereja, untuk beribadah, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya? Apakah kita masih menginginkan agar kita selalu dekat dengan Yesus? Apakah kita masih rindu akan Yesus, ingin mendengarkan ajaran-ajarannya, ingin berpegang teguh pada ajaran Yesus sebagai pedoman hidup kita yang paling kuat? Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, supaya kita tidak mengalami krisis rohani, supaya kita tetap bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan di dalam diri kita, marilah kita selalu terbuka terhadap sabda Tuhan. Marilah selalu kita ikuti dorongan dari dalam diri kita, kerinduan yang kita miliki untuk bertemu dan bersekutu dengan Yesus. Supaya kita mampu melaksanakan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini, marilah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk memohon dan meminta kekuatan darinya melalui doa-doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang penuh rahmat ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami ingin mengawali aktivitas kami hari ini dengan membuka hati kami terlebih dahulu terhadap sabdamu yang kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya sabdamu itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam diri kami, sehingga kami selalu bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta kasih-Mu, sehingga kami semakin memancarkan diri kami sebagai pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tetap semangat.